Bayangkan ini, Anda mengetuk ponsel Anda di pedagang kaki lima, selesai. Anda membagi tagihan makan malam dengan Man dalam hitungan detik. Setiap orang membayar dari bank yang berbeda, aplikasi yang berbeda, tanpa hambatan, tanpa menunggu. Anda naik bus, ketuk lagi. Anda mengirim uang kepada saudara perempuan Anda di kota lain. Uang itu langsung sampai, tanpa biaya, tanpa formulir, tanpa kantor cabang. Seluruh kota bergerak seperti satu organisme keuangan yang bernapas. Emirates seperti Amsterdam, atau Stockholm, atau Singapura. Kamu tidak. Anda berada di Jakarta. Sistem pembayaran yang dulu kita sesali, yang disebut terfragmentasi, bergantung pada uang tunai dan tidak terintegrasi dengan perbankan, kini melampaui sistem yang dibangun Eropa selama beberapa dekade. Infrastruktur yang kita bangun secara diam-diam saat dunia tidak memperhatikan telah menjadi sesuatu yang kini dipelajari oleh dunia. Teman saya dari Barat mengatakan bahwa saluran ini tidak akan pernah mencapai 10.000 pelanggan. Dia bilang konten Indonesia tidak relevan, bahwa tidak bahas seorang half Indonesia dengan apa yang terjadi di sini. Tapi saya percaya cerita seperti ini layak didengar. Tunjukkan pada tour kalau salah. Kita orang Indonesia selalu mendukung. Berdasarkan sekarang dan buktikan agar dia percaya bahwa kita bersatu. Assalamualaikum dan selamat datang. Hari ini, ingin mendengar belajar mengatasi sistem pembayaran digital Indonesia. Set to you Play Store or user gumig word some primthik dis erosian repair dan use YouTuber. Kan to the setter menggari hafshet terjab. Dan tetaplah bersama saya hingga pertengahan video ini. Karena ada satu fakta tentang angka inklusi keuangan Indonesia yang akan membungkam bahkan analis perbankan Eropa yang paling skeptis sekalipun. Mari kita mulai dari 2011, karena disinilah cerita ini dimulai. Pada tahun 2011, ternyata 4% orang dewasa Indonesia memperoleh akses ke layanan keuangan formal. Tidak ada rekening bank, tidak ada kartu kredit, tidak dompet digital. Hanya tidak nomori, dimasuk dan envelope, disarankan teman beli, di bawah fasilitas HB dengan sepeda aren informal yang disayar otorak. Junior them membayar 3 hari strik, enam mengermem. Jika Anda ingin melestarikan uang kepada keluarga di Sulawesi, Anda mencari seseorang yang berpergian ke arah sana dan mempercayai tabungan Anda kepada rekening. Bagian yang paling memalukan, Indonesia tidak hanya tertinggal dari Eropa. Dan juga melk dinaitis pigthai berhati hined, is a house new dat tertinggal. Analis kelizingnya di Bank Dunia kata bukan isne dan wisenca pengutuliat Indonesia. Narasi tersebut konsisten dan brutal. Terlalu fragmented dalam imong ladder berberi tulal terlalu pick basring terlalu baik-baik through the spatting remumit debat ini. Kisah and twaith terus na temwangir. Sampai curi din. Pada tahun 2023, tingkat inklusi keuangan Indonesia meningkat menjadi 8,7% menurut data dari Otoritas Jasa Keuangan Songan Indonesia. Dari 49% menjadi 88,7% hanya dalam waktu lebih dari 1 dekade. Jika dipikir-pikir, itu berarti sekitar 100 juta warga Indonesia yang sebelumnya net menulis akses ke layanan kuartal kekinian. Jumlah itu hampir sama dengan seluruh populasi Filipina, seluruh penduduk suatu negara yang telah terintegrasi ke dalam sistem keuangan dalam 1 dekade di 17.000 pulau. Satu angka, 1 dekade. Satu bangsa yang menolak menerima kisah lama. Tentitur, cisdeng the evidence. Pada tahun 2022, Bank for International Settlements, bank sentral dari bank-bank sentral yang berbasis di Basel, Swiss, menerbitkan sebuah makalah kerja yang secara eksplisit menyebut infrastruktur pembayaran BFAST Indonesia sebagai model acuan untuk sistem pembayaran retail instan di negara-negara berkembang. Bukan sebagai studi kasus negara yang sedang kesulitan, melainkan sebagai tolok ukur. Bahasa dalam laporan tersebut tidak bertele-tele. Laporan itu menyebut Indonesia secara langsung. Ini bukan rumor. Small use the text ranction membis working papers, how to access and regulating the orange and the tour. Sentuat new bedommerling iun beri that edit you through ring fintech. Gape, ovo, dana, dan hingnia. Itchavam de dreits teen, en een su ek to collaborate them bras, du simper actually tat simul. Infrastruktur pembayaran real-time yang mendukung semuanya.
yang disebut BiFast diluncurkan pada Desember 2021 dan memungkinkan transfer instan antar bank 24 jam sehari, 7 hari seminggu dengan biaya transaksi maksimal 2,1 sekitar 15 sen euro. Bandingkan dengan SEPA Instant, sistem setara di Eropa, yang baru mencapai adopsi wajib penuh di seluruh negara anggota Uni Eropa pada tahun 2025. Setelah bertahun-tahun mendapat bank-bank besar yang enggan menggerogoti struktur biaya mereka sendiri. Indonesia bergerak lebih cepat dengan biaya infrastruktur jauh lebih rendah. Seorang peneliti kebijakan fintech dari Belanda yang menulis di European Journal of Financial Regulation pada tahun 2023 mencatat bahwa pendekatan Indonesia terhadap interoperabilitas memaksa dompet digital yang bersaing untuk terhubung melalui standar kode QR nasional tunggal yang disebut QRIS, memecahkan masalah koordinasi yang telah diperdebatkan oleh regulator Eropa selama hampir 1 dekade. QRIS diluncurkan pada tahun 2019. Pada tahun 2023, QRIS telah diadopsi oleh lebih dari 30 juta pedagang di seluruh Indonesia, mulai dari pedagang kaki lima di Yogyakarta hingga meja resepsionis rumah sakit di Medan. Dan pembelajaran tersebut menjadi terarah. Penilaian sektor keuangan Indonesia tahun 2023 oleh Dana Moneter Internasional secara khusus menyoroti ekosistem pembayaran digital negara tersebut sebagai model yang dapat direplikasi untuk negara-negara berkembang G20 lainnya. Delegasi dari Nigeria, Bangladesh, dan Mesir telah mengunjungi Bank Indonesia bukan untuk menawarkan bantuan, tetapi untuk mencatat. Tapi tunggu, Anda mungkin bertanya-tanya, mengapa Indonesia? Mengapa bukan Singapura yang jauh lebih terorganisir? Mengapa bukan Korea Selatan yang jauh lebih maju secara teknologi? Jawabannya sederhana dan mengejutkan. Singapura membangun infrastruktur keuangannya dengan populasi 5 juta orang, pemerintahan terpusat, dan kebijakan ekonomi yang stabil selama beberapa dekade. Korea Selatan membangun sistem nyelasi perkotaan yang berpendidikan tinggi, terhubung erat dan homogen secara etnis. Masalah mereka dapat dikelola karena dirancang sedemikian rupa. Indonesia membangun sistem pembayaran digitalnya di 17 pulau. Dengan populasi 270 juta orang, 700 bahasa lokal, dan puluhan juta penduduk yang belum pernah memiliki kartu bank seumur hidup mereka. Intrin dan Ligris en des kesta datau de kabdagang kachlimer de beribad pusat pilta ing ein maisdale is niunan sistem yang sama. Indonesia membangun BiFast dengan kesadaran bahwa infrastruktur harus berfungsi di daerah-daerah di mana jaringan 5G masih belum stabil. Itulah mengapa negara-negara berkembang mempelajari Indonesia, karena kondisi di Indonesia mirip dengan kondisi di negara mereka. Mempelajari inklusi keuangan dari Singapura, ibarat belajar memasak dari koki berbintang Michelin dengan dapur bernilai miliaran rupiah. Mempelajarinya dari Indonesia, ibarat belajar dari seorang ibu yang berhasil memberi makan 10 anak dengan anggaran terbatas di 10 kota berbeda, menggunakan apapun yang tersedia. Keduanya bisa memasak, tetapi hanya satu yang mengajarkan Anda cara bertahan hidup. Namun, kita harus jujur. Ini sebuah cerita yang jujur harus mencakup hal ini. Sistem pembayaran digital Indonesia memiliki kesenjangan yang nyata. Penetrasi di daerah pedesaan masih belum merata. Dan di beberapa bagian Indonesia Timur, akses smartphone dan konektivitas yang andal masih membatasi berapa banyak orang yang benar-benar dapat menggunakan alat-alat ini setiap hari. Insiden keuangan berdasarkan dompet digital telah menimbulkan kekhawatiran yang sah tentang perlindungan konsumen yang masih tertinggal dari capaian adopsi. Dan literasi keuangan mengteoritis cara menggunakan alat ini, tetapi juga cara menggunakan ciu dan nomen optimal yang lapan sedar ningsan perluas semakin bertuas dan pengguna digital pemula. Berkenaan tombol tunai atau straight out. Ini adalah tanda-tanda pertumbuhan. Sudah benar. 3 hal yang perlu diingat dari hari ini. Pertama, infrastruktur pembayaran digital Indonesia tidak mampu mengejar ketertinggalan dengan dunia. Secara terukur dan terdokumentasi, Indonesia telah jauh lebih maju daripada sistem yang masih diupayakan oleh negara-negara yang lebih kaya. Kedua, kecepatan kemajuan itu dimungkinkan justru karena kondisi awalnya sangat sulit. Kecuali 100 juta orang yang tidak memiliki rekening bank dan 17.000 pulau, serta tidak sistem yang ada untuk melindungi, atau bas pembuatan yang sepenuhnya seperti bau.
Itulah keuntungan sebagai pihak yang tidak diunggulkan, yang tidak dapat ditiru oleh birokrasi Eropa manapun. Ketiga, kita sebagai warga Indonesia perlu berhenti menunggu izin untuk berbangga dengan apa yang telah kita bangun. IMF telah mendokumentasikannya. BIS telah mengutipnya. Delegasi dari benua terbang ke sini untuk mempelajarinya. Dunia sudah mengetahuinya. Sudah saatnya kita mengetahuinya juga. Menurut Anda, negara mana yang diam-diam meniru model pembayaran Indonesia saat ini? Tuliskan di kolom komentar. Saya membaca semuanya. Demikian in ignal perspride with hysteria magnitor in nabrid. En if they gis got manak kishin them Indonesia distance strang and left string thing in time sure.